Baik, di ayat ke-6 ini lafalnya adalah ihdinas siratal mustaqim. Ini juga bisa menjadi doa untuk kita juga ya Ustaz ya. Namun untuk lebih dalamnya bisa dimaknai seperti apa Ustaz? Ayat ini bagaimana cara kita berkomunikasi dengan Allah. Kalau dalam satu kantor dibuka karyawan baru, suka ada formulir ya untuk diisi, tapi kata-katanya sudah dari kantor. Kata-katanya sudah dari kantor. Kemudian kita isi nama, alamat. Betul. Nah ini juga begitu, kata-katanya dari Allah. Lalu kita isi kalimat idina, ada kata kami. Siapa yang dimaksud dengan kami? Kita semuanya, meliputi diri pribadi, anggota keluarga, tetangga, masyarakat, dan seluruh kaum mukminin, muslim mukminat. Kita memohon kepada Allah dengan kalimat ihdinas siratal mustaqim, yang kalau kita perhatikan terjemah yang sudah beredar, ada terjemahan yang mengatakan tunjukilah kami jalan yang lurus. Ada lagi terjemah mengatakan tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Ada lagi terjemahan yang mengatakan tuntunlah kami mengikuti Islam. Tentu itu menunjukkan bahwa terjemah produk manusia dan bukan firman Allah. Karena itu silakan saja berbeda selama tidak keluar dari makna yang sebenarnya. Tetapi hakikat ihdinas siratal mustaqim lebih luas dari itu maknanya. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an, tulisannya saja kalimat as-sirat, walaupun roknya dibaca panjang tapi tidak pakai huruf alif. Betul. Itu memberi makna. Dan semua qiraat membaca huruf ro ini dengan panjang. Iya. Walaupun sodnya ada 3 cara baca, ada si, ada si, dan ada zi, tapi semuanya membaca ro dengan panjang. Sehingga dapat dikatakan bacaannya panjang, tulisannya pendek. Lafaz tersebut ditemukan dalam surat ini berulang 2 kali dengan mengandung makna jalan, yaitu jalan yang mengarah kepada yang benar atau lurus. Sungguh penulisan ini mengandung banyak makna. Jika maknanya belum tergali pada masa lalu atau dalam literatur karya para ulama terdahulu, maka saat ini paling tidak ya kita ambil pelajaran atau isyarat yang bermakna dari penulisan yang pendek dengan bacaan yang panjang itu. Ya antara lain, jalan yang lurus terlihat lebih dekat daripada jalan yang bengkok. Makanya tulisannya pendek. Itu antara lain isyaratnya. Kemudian jalan yang lurus memberi keyakinan dan ketenangan kepada para penggunanya bahwa perjalanan yang ditempuhnya pasti akan mencapai tujuan. Terlihat tujuannya kalau kelihatan pendek walaupun jauh. Panjang bacaannya, pendek tulisannya, memberikan gambaran bahwa sebetulnya perjalanan yang sedang kita tempuh itu akan selalu terlihat ujungnya. Orang yang menempuh jalan ini tidak pernah membiarkan waktu berlalu tanpa diisi dengan amal yang pasti, karena dia merasa kesempatan yang dimilikinya sangat pendek. Jadi huruf ra tanpa alif itu semuanya adalah mengandung isyarat yang mesti kita jiwai. Orang yang sedang menempuh jalan menuju Allah tidak pernah merasa tertarik dengan permainan atau senda gurau, karena dia senantiasa terkejar untuk melaksanakan kewajiban yang diyakini bahwa kewajiban itu lebih banyak daripada waktu yang dimilikinya. Yeah. Pada saat seorang hamba melaksanakan satu kewajiban, maka tujuan senantiasa terlihat begitu dekat, karena memang dengan huruf yang pendek itu tadi. Karena perjalanan terlihat begitu pendek, maka berbagai kenikmatan yang terlihat saat ini tidak dapat mengganggunya. Dia akan senantiasa melihatnya sambil berlalu saja, karena perjalanan cukup pendek ini. Gak bisa sambil santai-santai, relax dulu, istirahat dulu. Waduh, perjalanan pendek sekali. Demikian pula ketika dia menghadapi satu pekerjaan atau kenyataan yang dipandang masyarakat umum sebagai satu beban yang sangat berat, karena dia yakin akan dilalui dalam waktu yang sangat pendek,
maka dia siap menjalaninya tanpa ragu. Jalani saja terus dengan mengharap akan mendapatkan apa yang sedang dia tuju. Jadi setiap kali seorang mukmin melihat penulisan as-sirat yang berarti jalan, dia akan meyakinkan dirinya bahwa hakikat perjalanan hidupnya sangat singkat. Karena itu, dengan berbagai kesibukan yang dia kerjakan untuk mencari bekal akhirat, maka semakin terasa bahwa satu hari itu terasa hanya beberapa jam saja. Berbeda dengan orang-orang yang merasakan adanya perjalanan itu jauh karena bulak-belok ya. Iya. Mereka sering merasa jenuh hingga mereka mencari hiburan sampai ya memasuki kegelapan hidup yang membuat mereka buta, tidak dapat melihat perjalanan yang sedang ditempuhnya. Lafaz sirat dan as-sirat terulang dalam Al-Quran ini 38 kali. Hanya satu kali yang tidak berhubungan dengan jalan yang lurus atau yang tidak disifati dengan sifat Islam, yaitu surat 37 ayat 23 yang berbunyi fahduhum ila siratil jahim. Nah, di situ kalimatnya siratul jahim, jalan menuju jahim. Maka tujukanlah kepada kami jalan ke neraka jahim. Itu nanti di akhirat itu. Adapun kata asrat yang dihubungkan dengan kehidupan dunia, ternyata semuanya menggambarkan jalan yang benar, jalan yang lurus. Kalau yang bukan menunjukkan kepada jalan yang benar tidak menggunakan kata sirat, tapi ada sabil, ada tariq. Tariq juga ada bermakna beberapa makna. Ayat ini tadi yang surat adalah surat 37 ayat 23. Ayat ini menjelaskan kedahsyatan pembalasan orang yang jauh dari Allah pada saat itu. Mereka digiring menuju neraka jahim yang terlihat dekat, hingga mereka tidak dapat menghindar dari ancaman siksa yang sangat dahsyat itu. Saking dekatnya, Ustaz. Saking dekatnya. Juga kata siratnya tidak pakai alif juga. Betul. Jadi jalan menuju neraka pun memang terlihat begitu dekat. Isyarat dalam penulisan yang pertama memiliki sasaran yang berbeda dengan yang kedua. Jadi sama-sama kan karena memang tanpa alif, masing-masing punya isyarat. Yang pertama mengandung dorongan untuk meningkatkan amal soleh dan mengingatkan jangan sampai ada waktu yang terbuang sedikit pun, karena waktu ini sangat singkat. Sementara gambaran yang kedua, gambaran jalan di akhirat adalah sangat menakutkan. Yang pertama memberikan harapan, yang kedua menanamkan yang sangat menakutkan, menanamkan perasaan yang sangat menakutkan. Hubungan antara keduanya sangat jelas, yaitu yang pertama memberi dorongan untuk banyak beramal soleh, dan yang kedua memberi peringatan agar menjauh dari perbuatan maksiat. Yang pertama memberi jalan menuju lezatnya nikmat ibadah, dan yang kedua memberi gambaran yang memberi jalan meningkatnya khusyuk ibadah, karena dalam ibadah itu kan ada harap dan ada takut. Betul. Jadi kata sirat dihubungkan dengan al-Islam meningkatkan kenikmatan ibadah. Kata sirat dihubungkan dengan jahim meningkatkan khusyuk, rasa takut kepada Allah. Iya. Jadi lafaz sirat dan as-sirat terulang dalam Al-Quran dengan penulisan yang sama. Semua memberi isyarat akan dekatnya jalan yang ditempuh manusia, baik jalan menuju Allah yang ditempuh mukminin pada saat hidup di dunia, atau jalan menuju siksa yang ditempuh orang kafir pada hari pembalasan. Itu adalah terkait dengan penulisan. Nah, kalau tadi disebutkan terjemah ada sampai tiga. Tiga terjemah dan sudah beredar tiga-tiganya. Iya. Nampaknya ada baiknya juga kita melakukan studi terjemah ya. Betul. Tiga terjemahan di atas yang berbeda sumber, namun antara yang pertama ya, dengan yang kedua tidak terdapat perbedaan yang berarti. Lain hanya dengan yang ketiga. Iya. Perlu kita sepakati bahwa terjemah berbeda dengan tafsir. Betul. Untuk masyarakat non-Arab, masing-masing dari terjemah dan tafsir memiliki peran penting guna memahami Al-Quran. Itu untuk non-Arab, buat orang Arab nggak perlu pakai terjemah ya. Iya. betul. Diterjemahkan mereka nggak ngerti malah. Iya. Jadi terjemah sangat berguna untuk
tetap dipelihara karena lebih dekat kepada bahasa aslinya. Dan tafsir sangat diperlukan juga untuk menjelaskan sebahagian makna yang dimaksud. Karena terjemah saja tidak cukup, Ustaz ya? Ya, terjemah saja tidak cukup. Tafsir langsung juga tanpa terjemah kurang. Kalau memang tidak tahu bahasa Arab. Betul. Terjemah adalah langkah awal untuk tafsir. Terjemah tanpa tafsir dikhawatirkan melahirkan pemahaman yang keluar garis. Dan tafsir tanpa terjemah juga dikhawatirkan akan membatasi makna ayat yang sebenarnya. Langsung tafsir seakan-akan gak ada terjemahnya, lafaz aslinya tidak diketahui maknanya, ini bisa membatasi makna. Yaitu makna yang jauh lebih luas dari sekedar apa yang dijangkau seorang mufassir. Oleh karena itu maka ya terjemah memberikan gambaran tentang luasnya makna, tafsir memberikan gambaran tentang dalamnya makna. Kira-kira begitulah. Iya. Ada luas, ada dalam. Saking luasnya bisa disimpang siurkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Kemudian saking dalamnya kadang-kadang kurang diketahui oleh orang yang selewat. Nah, kurang menyelam. Makanya dua-duanya sangat diperlukan, terjemah dan tafsir. Iya. Sehubungan dengan ayat di atas tadi, ketika masih dalam bahasa terjemah, yang sebenarnya yaitu as-siratal mustaqim, jalan yang lurus, maka pembaca dibawa berpikir dan berperasaan tentang pentingnya jalan yang lurus, yang pada gilirannya dia akan meyakini bahwa orang yang berada dalam jalan yang lurus akan melihat tujuan akhir yang jelas, karena dengan kondisi jalan yang lurus maka akhir perjalanan senantiasa terlihat. Kendati pun dari jarak yang sangat jauh, tapi tetap terlihat kalau lurus jalannya. Manakala di perjalanan ada yang merayu atau menipu dengan menawarkan jalan lain yang menarik, sungguh dia tidak akan terbawa, karena dia selalu melihat tujuan akhir perjalanan yang begitu jelas. Apakah jalan yang lurus itu? Tafsir menjawab, tiada jalan yang memiliki sifat ini selain jalan menuju Allah, yaitu ajaran Islam. Dengan bahasa terjemah, manusia dibimbing untuk menggunakan perasaan, pemikiran, dan keyakinan secara seimbang. Merasa lurusnya jalan, memahami manfaatnya jalan yang lurus hingga tidak dapat diganggu dengan rayuan atau bujukan, dan meyakini bahwa jalan lurus akan membawa dirinya menuju tujuan. Tujuan hidup adalah meraih ridha Allah. Karena itu jalan yang lurus adalah jalan menuju Allah, yaitu al-Islam. Nah, berbeda dengan hanya memperhatikan redaksi di atas, itu tuntunlah kami mengikuti Islam. Kan ada terjemahan yang tadi, tuntunlah kami mengikuti Islam. Maka tiada gambaran tentang makna jalan dan tidak pula tergambar bagaimana sifatnya jalan yang dilaluinya. Akan tetapi langsung diarahkan untuk meyakini bahwa Islamlah yang mesti dijadikan pegangan. Nah, karena memang tidak diterjemahkan as-siratal mustaqimnya. Langsung Islam gitu. Langsung Islam. Terjemah dan tafsir sangat diperlukan bagi kehidupan berinteraksi dengan Al-Quran. Keduanya tidak akan dipahami dengan benar tanpa disertai dengan dukungan ilmu lainnya. Tanpa dukungan ilmu lainnya, keduanya dapat disalahartikan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab atau pihak yang punya penyakit qalbu. Terjemah Al-Quran per kata sangat berguna dari satu segi, namun patut diwaspadai manakala ada yang menyalahgunakan keluar dari maksud yang sebenarnya. Terjemah tafsiriyah sangat berguna bagi pemeliharaan kesucian Al-Quran dari makna yang menyimpang, namun patut diwaspadai juga manakala ada pihak yang memperalatnya untuk membatasi makna, karena langsung ke tafsir padahal maknanya sangat luas. Yang mestinya memiliki makna yang sangat luas berubah menjadi terbatas, yang mengakibatkan hilangnya keabadian mukjizat Al-Quran. Allah memilih lafaz as-siratal mustaqim untuk ayat ini dan memilih lafaz al-Islam untuk ayat lain, tentu dengan dua maksud yang masing-masing memiliki keistimewaan. Betul. Sekiranya tiada yang dimaksud dari al-siratal mustaqim selain kata Islam, ya tentu akan terteralah kata Islam secara jelas. Langsung ya, eksplisit. Langsung. Islam. Sebagaimana dalam surat Ali Imran ayat 19,
Inna dina indallahi Islam. Tidak inna dina indallahi as-siratul mustaqim, tidak. Betul. Sungguhnya agama yang diridhai di sisi Allah hanyalah Islam. Karena itu terjemah dan tafsir adalah dua hal yang masing-masing memiliki peran penting guna memahami isi kandungan Al-Quran. Ada hal yang sangat perlu diperhatikan saat ini adalah bagaimana cara menerjemahkan Al-Quran yang tidak keluar dari makna. Bukan bagaimana cara menerjemahkan Al-Quran yang meliputi semua makna. Nggak mungkin itu. Keterbatasan ilmu kita. Iya, tidak keluar saja. Kalau meliputi makna, siapa orang yang tahu, siapa orang yang mampu. Iya. Demikian pula halnya dengan tafsir. Bagaimana cara menafsirkan Al-Quran yang dapat menjelaskan sebahagian kecil dari makna yang terkandung di dalamnya. Bukan bagaimana cara menafsirkan Al-Quran yang dapat menerangkan semua maknanya. Nggak mungkin itu. Betul. Jadi yang perlu kita tempuh adalah bagaimana cara menerjemahkan dan menafsirkan sebahagian makna dari Al-Quran yang tidak keluar dari makna yang tersirat di dalamnya. Adapun keinginan untuk menerjemahkan secara lengkap atau menafsirkan semua kandungan Al-Quran, maka hal tersebut tidak mungkin dapat dilakukan siapapun, karena Al-Quran adalah pedoman hidup untuk semua manusia sepanjang masa hingga hari kiamat terjadi. Seluas-luasnya pengetahuan manusia yang hidup saat ini hanya terbatas kepada apa yang terlihat pada saat ini dan masa lalu, berlandaskan informasi yang sangat terbatas dan tidak memiliki nilai kebenaran mutlak kalau kita berlandaskan kepada informasi masa lalu. Siapapun yang menyampaikan informasi tidak punya nilai kebenaran mutlak selain Al-Quran yang diinformasikan. Wah, ini kan seorang ulama besar. Iya, ulamanya kita percayai, kita hormati, kita agungkan. Tapi berita yang beliau sampaikan kepada kita, apakah ada jaminan? Umpamanya kan, kita sepakat tafsir Ibnu Katsir, pegangan semua ulama di Indonesia, di luar Indonesia, di dunia lah. Dan informasi yang disampaikan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, tentu dia juga akan menerima dari yang sebelum-sebelumnya. Betul. Beliau adalah hidup tahun 700 Hijriah. Kemudian menerima berita dari orang yang hidup pada tahun 600, 500, 400. Apakah dijamin berita yang beliau terima itu benar semuanya? Tidak ada jaminan kecuali Al-Quran yang pasti dijamin benarnya itu. Nah, kemudian dia menyampaikan yang beliau lihat pada saat itu tentu lebih diyakini. Nah, sementara Al-Quran itu pedoman hidup untuk masa lalu, untuk masa sekarang, dan untuk masa mendatang. Al-Quran yang berbicara tentang masa mendatang secara rincinya tidak mungkin dapat dipahami kecuali oleh orang yang hidup pada zaman itu. Betul. Sehingga kita saat ini hanya mampu memahami Al-Quran berlandaskan informasi masa lalu dan berlandaskan realita yang kita saksikan saat ini. Tentunya para ulama terdahulu juga begitu. Iya. Para ulama yang hidup pada tahun 700 Hijriah, mereka mampu membahas tentang apa yang terjadi pada tahun 700 dan pada waktu-waktu sebelumnya. Tapi yang tahun sekarang ini mereka nggak banyak tahu. Betul. Nah, Al-Quran adalah solusi bagi semua problem yang sudah berlalu, problem yang sekarang dihadapi semua umat, dan problem yang akan terjadi dan belum diketahui manusia yang hidup saat ini. Oleh karena itu harus ada, pasti bagaimanapun ada perkembangan lah memahami Al-Quran itu. Betul. Nah, kalau kita memahami Al-Quran terfokus kepada karya para penulis terdahulu saja, maka solusi Al-Quran buat masa sekarang dan masa mendatang tidak akan ditemukan itu. Iya. Oleh karena problem yang akan terjadi masih gaib, maka solusinya pun sama sekali belum ditemukan, meski sudah Allah turunkan sejak 14 abad yang lalu, yaitu yang terdapat dalam Al-Quran. Jadi pemahaman para ulama terhadap Al-Quran sangat terbatas sekali, sedangkan Al-Quran tidak terbatas. Karena itu perbedaan dalam menerjemahkan atau menafsirkan Al-Quran selama tidak keluar dengan jelas dari jalur yang pasti, maka sangat penting untuk dihargai.
Itu as-siratal mustaqim. Insyaallah kita lanjutkan kepada ayat berikutnya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, saya tampilkan 3 terjemahan lagi nih. Baik. Ini untuk studi terjemah nanti, studi banding. Terjemahan pertama menyatakan, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Terjemahan yang kedua, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Terjemahan yang ketiga, yaitu agama yang diikuti oleh orang-orang yang telah Engkau karuniai hidayah Islam sampai mati, bukan agama kaum Yahudi yang dihinakan oleh Allah dan bukan pula agama kaum Nasrani yang menolak kenabian Muhammad. Nuansanya tidak terlalu jauh dengan yang tadi, Ustaz. Iya, ini sama-sama terjemah. Cuma yang ketiga disebut terjemah tafsiriyah. Iya. Dua terjemah, yang ke satu dengan yang kedua sangat berdekatan maknanya. Betul. Meskipun terdapat perbedaan redaksi. Lain hanya dengan terjemah yang ketiga. Tampaknya yang ketiga adalah tafsir historis yang untuk saat ini sangat memerlukan penjelasan tambahan agar ayat ini tidak terkesan sebagai informasi sejarah. Sebab sejak ayat sebelumnya juga terdapat penjelasan pentingnya petunjuk untuk menghadapi kehidupan mendatang. Sekiranya yang dimaksud dengan kelompok yang dimurkai itu terbatas pada Yahudi dan kelompok yang sesat hanyalah Nasrani, berarti ayat ini tidak mengingatkan tentang bahaya kelompok dan aliran-aliran lain yang susah dihitung jumlahnya. Betul. Dan tersebar di seluruh dunia. Iya, termasuk di Indonesia. Iya. Bahkan orang-orang yang membenci Islam tanpa membawa nama agama kini sangat banyak. Betul. Mereka berbaju pencinta kemanusiaan atau pecinta masyarakat lemah. Namun pada saat yang sama mereka menyebarkan kebencian terhadap agama dan orang yang beragama. Apakah mereka tidak termasuk yang dimurkai? Dimurkai juga. Nah, dari segi lain banyak sekali kita temukan orang yang taat beragama, agama yang mereka yakini, tapi membenci Islam. Dan mereka pun bukan pengikut agama Nasrani. Apakah mereka tidak termasuk yang sesat jalan? Bagaimana dengan kelompok yang mengaku sebagai pencinta Nabi Muhammad dan Ahlul Bait, namun pada saat yang sama mereka membenci orang-orang yang dicintai Nabi Muhammad dan menyampaikan kutukan bahkan kepada orang-orang yang dicintai Nabi Muhammad? Abu Bakar, Umar dikutuk, Aisyah dikutuk. Ini 3 orang yang paling dekat dengan Rasulullah SAW. Abu Bakar, Umar mertua Rasul, Aisyah adalah istri Rasul. Bukankah mereka termasuk ke dalam golongan yang sesat dan dibenci? Ini tidak, kalau pemanya hanya dibatasi tadi, tentunya ini kemana masuknya? Terkesan Al-Quran itu sangat terbatas maknanya, Ustaz. Iya. Itulah makanya kalau tafsir mendalam tapi di permukaannya terbatas. Iya. Kalau terjemah luas tapi kedalamannya terbatas. Kembali kepada pemikiran pertama bahwa terjemah dan tafsir adalah hasil pemikiran manusia yang sangat bermakna bagi kepentingan umat. Namun semuanya tidak bersih dari kekurangan karena bukan kitab suci. Nah, kalau begitu kita juga sangat penting sekarang untuk memasuki makna secara global tentang siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allah menggunakan 3 susunan kalimat untuk 3 kelompok yang diterangkan dalam ayat ini. Formulasi katanya beda-beda tuh. Pertama, kata kerja an'amta 'alaihim, artinya telah engkau berikan kenikmatan atas mereka. Bentuk kalimat ini mengandung isyarat. Pertama, untuk menjelaskan kenikmatan yang terlihat dengan jelas dari mana datang nikmat tersebut, hanya dari kalimat tak, yaitu engkau. Ini terlukiskan pada kata kerja yang disebutkan pelakunya an'amta. Dan juga
kalimat ini an'amta alaihim menjelaskan tentang atau memberi isyarat bagaimana nikmat sampai kepada orang yang beriman benar-benar merupakan karunia Allah yang langsung Dia curahkan tanpa penyebab lahir atau usaha dari mukminin. Semua orang yang beriman saat ini mereka mendapatkan nikmat iman bukan hasil kerja orang tua, bukan hasil kerja teman-temannya. Ini hanya pemberian dari Allah langsung. Makanya disebutkan sumbernya an'amta. Kemudian juga mengingatkan orang yang beriman agar berjuang untuk meningkatkan rasa syukur kepada pemberi nikmat dan berjuang memelihara nikmat tersebut dengan mencurahkan segala upaya dan mengorbankan apa yang dapat dikorbankan. An'amta juga menjelaskan bahwa kenikmatan itu berkembang dan bertambah karena dengan bentuk kata kerja. Kalau dalam bahasa Arab itu, kalau kata kerja itu muncul, tenggelam, naik, turun, bertambah dan berkurang. Umpamanya kan berjalan, beda dengan jalan kan? Iya. Beda. Beda. Menulis beda dengan tulisan. Betul, sangat beda. Iya. Nah, an'amta, engkau berikan kenikmatan. Nah, berarti kenikmatan yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman itu ya bertambah, berkurang, bertambah lagi gitu. Ini terlukiskan pada jumlah fi'liyah atau susunan kalimat yang terdiri dari kata kerja dan pelakunya. Berbeda dengan kalimat yang kedua, al-maghdubi alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kalimat al-maghdubi alaihim, mereka yang dimurkai, dengan kata sifat yang bermakna pasif, dimurkai. Hal itu memberi isyarat bahwa mereka dimurkai tanpa disebutkan siapa yang memurkai mereka. Mereka berbeda dengan an'amta. Mereka mendapatkan kenikmatan. Dari mana kenikmatan? Dari Engkau ya Allah. Iya. Tapi kalau al-maghdub, yang dimurkai, siapa yang memurkai? Nggak disebutkan. Sedangkan yang ketiga, ad-dhalin, mereka yang sesat jalan, adalah kelompok yang tersesat jalan, berada dalam kebingungan. Tersesat namanya juga kebingungan. Kesesatan mereka alami untuk selamanya karena dengan menggunakan kata sifat. Seperti kelompok kedua, al-maghdub kata sifat, ad-dhalin juga kata sifat. Beda dengan an'amta kata kerja. Hanya kalau yang pertama kata kerja, kalau kedua kata sifat berbentuk pasif, al-maghdubi alaihim, dan kata yang kedua kata sifat berbentuk aktif. Itu tiga formulasi kata tidak bisa dianggap enteng, maknanya sangat mendalam sekali. Mengapa mereka dimurkai? Siapa yang dimurkai mereka? Mengapa mereka tersesat? Apakah ada yang menyesatkan mereka? Apakah petunjuk yang mereka terima salah? Dari informasi kata yang terbaca dan terlihat tulisan dapat digali banyak isyarat, antara lain yang murka kepada mereka bukan hanya Allah, tapi kalau yang memberikan nikmat kepada mukminin hanya Allah. Hanya Allah. Nah, ini makanya tidak bisa diterjemahkan supaya enak gitu ya. Yang telah engkau beri nikmat bukan yang engkau murkai, jangan. Jangan disesuaikan dengan selera. Jadi kalau al-maghdub, yang dimurkai, artinya yang memurkai mereka bukan hanya Allah, tapi juga semua makhluk yang mencintai Allah ikut memurkai mereka. Kemurkaan menimpa mereka tidak dapat disamakan dengan kenikmatan yang sampai kepada kaum mukminin. Makanya dibedakan bentuk formulasi katanya itu. Kemurkaan menimpa akibat perbuatan yang mereka lakukan sebelumnya, sementara kenikmatan diraih kaum mukminin bukan karena pekerjaan sebelumnya. Langsung saja diterima nikmat, tetapi semata-mata karunia Allah yang Dia curahkan kepada mereka dengan rahmatnya. Karena itu ketika kita membanding-bandingkan kalimat an'amta dengan al-maghdub, kita terpanggil untuk segera bersyukur kepada Allah dan berjuang agar menjauh dari kondisi-kondisi orang yang dimurkai. Kelompok yang tersesat di perjalanan disebabkan oleh beberapa kemungkinan, antara lain karena kebodohan. Kebodohan mereka derita karena tidak mau menerima ilmu yang benar. Mereka menolak ilmu yang benar karena terhalangi oleh doktrin lingkungan, atau karena takut kehilangan kedudukan, atau karena penyebab lainnya. Macam-macam lah.
Itu kita merhatikan baru sampai kepada ya perbedaan bentuk kalimat di akhir surat Al-Fatihah ini. Masih ada waktu? Namanya kita jeda dulu saja, Iya, Ustaz ya. baik. Sambil kita coba undang juga sahabat MK untuk bergabung. Silahkan sahabat MK, Anda dapat bergabung di 0857 938 501027. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tentang surah Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jadi saya pernah dengar terjemahannya begini, Ustaz, maaf ya. Kalau bolehkah dipakai itu di dalam niatnya dalam waktu sholat, sepertinya itu. Jadi tunjukkan kami kepada jalan yang lurus sebagaimana engkau telah memberi petunjuk kepada orang-orang yang kamu redho. Apakah boleh terjemahan kayak gitu itu? Iya. Itu yang ke satu, Ustaz. Yang kedua, maaf nih, saya jadi kadang-kadang ragu-ragu karena imam-imam yang sudah jelas-jelas rokok itu haram. Jika imam itu melakukan perkara yang haram, saya sebagai makmum ataupun sebagai jemaah, bagaimana ini? Apa saya harus memperokok apa gimana? Saya maunya ya husnuzon aja lah. Iya. Coba. Boleh Ustaz jelasin di telepon karena saya bisa rekam itu pembicaraan. Iya. Iya, enggak. Baik, silakan Ustaz, langsung melalui telepon katanya. Iya, langsung ini juga kan? Langsung. Baik, jadi pertama tentang terjemahan. Ya, selama memang disebut sebagai terjemah, bukan kitab suci, kita yakini bahwa terjemah merupakan bagian kecil dari makna. Dan kalimat tadi juga tidak keluar dari makna. Namun tentu masih jauh untuk mencapai seluas-luasnya yang ada dalam Al-Quran. Ada kalimat sebagaimana tadi kan, jadi tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus sebagaimana engkau berikan jalan yang lurus kepada ya orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Tentu kalimat sebagaimana itu adalah tambahan dari penerjemah yang kalau tanpa sebagaimana tentu akan lebih luas lagi. Sebab cara Allah memberikan petunjuk kepada orang terdahulu dengan cara Allah memberikan petunjuk kepada orang sekarang, tentu di samping ada persamaannya dan juga ada perbedaannya. Bagaimana para nabi dan juga para sahabat mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, tentu disesuaikan dengan zaman pada waktu itu. Sekarang banyak sekali manusia mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala melalui jalur-jalur yang dulu tidak ada. Melalui alat elektronik ya. Mendengar ceramah di radio. Di televisi. Sedangkan di zaman dulu belum ada itu kan. Nah, itu salah satu maknanya. Jadi ya tidak keluar dari makna lah gitu. Kemudian terkait dengan masalah rokok tadi. Rokok ya. Ya, tentu kalau berbicara tentang rokok ini, memang rokok adalah merupakan barang yang senantiasa memberanikan diri untuk beriklan dengan keburukan dirinya. Sangat luar biasa ya rokok itu. Betul, tapi laku juga gitu. Iya. Ini satu-satunya iklan yang menjelek-jelekan dirinya gitu. Betul sebenarnya. Biasanya iklan itu kan memuji diri. Iya. Bahkan mungkin di luar, bahkan melebihi daripada realita. Ini rokok ini mengiklankan dirinya membahayakan, bisa menimbulkan kanker, bisa sampai kepada kematian, tapi laku juga. Nah, sampai di mana perhatian orang-orang yang aktivis masjid lah, aktivis pesantren, bahkan dokter yang tahu betul tentang bahayanya, tapi juga masih merokok. Selama memang mereka mengakui bahwa apa yang mereka perbuat itu adalah bukan perbuatan yang terpuji, pasti mereka ada upaya, ada perasaan ingin berhenti. Namun mungkin belum berjuang, belum mencurahkan segala upaya. Semoga Allah berikan ampunan kepada mereka. Dan pada saat mereka melaksanakan sholat, pasti tidak sedang merokok. Ya, jadi kita seperti tadi Bapak katakan, ya husnuzan saja. Emang waktu sholat enggak merokok. Saya sering kalau pemainnya ceramah di masjid, ya memberanikan diri untuk menyatakan tentang hal masalah rokok ini.
Saya katakan kepada mereka, saya berani ini berkata begini karena di sini tidak ada yang merokok. Ya kan, sedang di masjid. Dan kemudian kalau kita hubungkan rokok ini dengan masalah perjalanan haji saat ini, mereka menghindar dari wangi-wangian demi meraih kenikmatan dari Allah yang lebih sekedar wangi. Mereka menghindar dari pakaian yang biasa dipakai demi meraih yang lebih hebat lagi, lebih bermakna lagi. Tetapi kenapa kok yang berbahaya tidak bisa dihindari gitu? Betul. Yang tidak berbahaya mampu mereka hindari. Tentu yang berbahaya mestinya lebih mampu lagi. Seharusnya ya. Seharusnya gitu. Tapi itulah realita. Betul. Oleh karena itu maka ya kita memang husnudzon saja. Waktu sholatnya boleh jadi dia sedang melebihi daripada kita kekhusyuannya, ketundukannya kepada Allah, ketakrubannya kepada Allah. Makanya ya mau gimana lagi sih? Gimana lagi? Baik, semoga terjawab dan tadi terputus ya di tengah perjalanan. Baik, terima kasih sahabat Ayub sudah bergabung. Kita akan coba lanjutkan terlebih dahulu. Ustaz tadi baru sampai ayat ke-7 dan itu baru dari perspektif itu ya, tata bahasa Ustaz. Iya. Selanjutnya mungkin bisa dimaknai seperti apa lagi Ustaz? Ya tentu akan sangat luas dan tidak mungkin selesai kita bahas tentang makna dari surat Al-Fatihah ini, akan kehabisan usia kita. Betul. Namun demikian ya tentu kita tidak kecil hati ya untuk berjuang terus mendalami makna yang ada dalam ayat ini. Ya antara lain kita perhatikan juga keistimewaan surat Al-Fatihah. Kenapa Allah pilih untuk dibacakan setiap sholat? Tentunya kan itu juga memiliki makna yang sangat mendalam. Dan sebelum sampai kepada makna secara global, pada ayat akhir dari surat ini, as-sirat alaihim, itu terdapat keragaman qiraat. Namun keragaman tersebut tidak berpengaruh bagi maknanya. Beda dengan Maliki dan Maliki. Yeah. Qiraat tersebut diturunkan hanya untuk memberi kemudahan dalam bacaannya semata. Maka dengan keragaman ini semakin diyakini bahwa Al-Quran diturunkan untuk semua umat. Karena itu dalam bahasa dalam kajian ayat ini tiada pembahasan tentang pengaruh qiraat terhadap maknanya untuk ihdinas siratal mustaqim dan siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, sekarang secara keseluruhan beberapa pelajaran ya dari ayat yang terakhir dari ayat tadi, yaitu ayat 7. Ayat ini menggambarkan bahwa kehidupan manusia secara global terbagi 3 kelompok, yaitu pertama kelompok yang bertauhid, an'amta 'alaihim. Allah mengingatkan tentang hakikat kenikmatan yang tercurah kepada setiap hamba, terutama nikmat yang tidak terlihat dan tidak terukur, yaitu nikmat iman. Namun umumnya orang lebih mudah mengingat nikmat yang terukur, banyak duit, jabatan meningkat, itu kenikmatan, sukses gitu ya, ada acara syukuran bahkan. Yang terlihat pokoknya. Yang terlihat soalnya. Iya. Padahal apa artinya yang terlihat kalau memang tidak punya ruh? Bahwa semua nikmat datang dari satu sumber sebagaimana tersebut dalam formulasi kata yang terbaca dalam kalimat an'amta. Allah sumber semua kenikmatan telah mencurahkan nikmatnya kepada hamba-hamba sesuai kehendaknya. Ada yang memang diberi nikmat dengan ilmu yang luas dan berlandaskan kepada keimanan yang mendalam. Ada yang diberi nikmat jabatan yang tinggi dan juga ditanamkan rasa tanggung jawab di hadapan Allah. Ada juga yang diberi nikmat dengan harta yang berlimpah dan juga diberi nikmat iman. Yang rugi, harta berlimpah, jabatan tinggi, ilmu luas, tapi tidak mendapatkan nikmat iman. Aduh, rugi itu. Sungguh banyak orang yang bekerja dengan ringan namun mendapatkan nikmat yang lebih banyak daripada orang yang bekerja lebih berat ya. Semua kadar kenikmatan yang diterima semua pihak, tiada yang menentukan selain Allah yang memberi nikmat tersebut. Makanya kenikmatan sesuai kehendaknya.
Semua kenikmatan yang bersifat materi tidaklah berarti bagaimanapun banyaknya jika tidak disertai dengan kenikmatan iman. Kenikmatan materi yang dipandang sedikit sangat berarti jika disertai dengan nikmat iman. Banyak orang yang miskin lebih dekat kepada Allah karena dia tidak banyak pikiran. Betul. Iya. Iya, dia mah nggak disibukkan dengan aduh mobil belum dimasukin garasi, aduh ini enggak. Takut copet. Pas, iya, takut copet. Pas terdengar azan langsung cepat ke masjid. Nikmat itu ibadah. Iya. Dengan membaca awal ayat ini, semua hamba diingatkan agar senantiasa bersyukur atas karunia yang tiada terbatas ini, dengan cara mengikuti jejak para rasul, sahabat, mujahidin, dan orang-orang soleh secara keseluruhan. Makanya ada kalimat alaihim. Him itu memang sebagaimana tercantum dalam surat yang lain, wa may yuti'illah wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'amta alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Kalimat an'amta alaihim adalah para nabi, para sahabat, para mujahidin, para syuhada, para salihin. Jadi mereka lah yang memang secara keseluruhan orang-orang yang disebut dengan orang yang soleh. Kemudian lafaz an'amta alaihim meliputi semua hamba yang beriman sejak zaman Nabi Adam hingga hari kiamat. An'amta alaihim, itu orang yang bertauhid. Kedua, ya kelompok yang dimurkai. Kemurkaan menimpa manusia bukan merupakan ketetapan ilahi, sebab kemurkaan tersebut datang menimpa mereka dari berbagai arah. Kalau ketetapan Allah cuma Allah saja yang memurkai. Tapi al-maghdub dimurkai, tidak hanya Allah yang memurkai mereka. Ketika seseorang berbuat jahat, maka dia dimurkai banyak pihak. Karena itu formulasi kata dalam Al-Quran tidak memberi mana siapa yang murka, akan tapi hanya siapa yang dimurkai. Karena yang dimurkai, yang memurkai mereka, ya tidak terbatas. Berbeda dengan sebutan nikmat pada awal ayat yang dengan jelas menampilkan siapa sumber kenikmatan, yaitu dalam huruf ta, an'amta. Sebagian ulama tafsir menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan lafaz ini adalah Yahudi. Tentu yang dimaksud dengan Yahudi di sini bukan hanya bangsanya, akan tetapi siapapun yang memiliki sifat-sifat buruk yang biasa ditemukan pada diri Yahudi, dalam golongan manapun mereka berada, adalah termasuk yang dimurkai. Dan Al-Quran kalau sudah berbicara tentang Yahudi, tentang Bani Israel, ketika kita membaca seakan-akan kita mendengarkan cerita tentang mereka, padahal ayat itu ditujukan kepada kita. Iya, apalah artinya Allah memanggil ya Bani Israel adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Bani Israelnya sendiri tidak mendengar gitu. Betul. Justru yang benar itu kan yang membaca Al-Quran. Jadi apa makna ayat itu? Ayat itu mengingatkan kita semuanya tentang sifat-sifat Yahudi, jangan sampai tertanam dalam diri kita atau menyentuh diri kita. Kemudian yang ketiga tadi, kelompok tersesat. Allah telah menyediakan jalan yang dapat mengantarkan manusia menuju kesuksesan yang hakiki, namun banyak syarat yang mesti dipenuhi. Mereka memilih jalan lain dengan berlandaskan kepada pertimbangan perasaan dan pemikiran. Ini nih lebih enak jalannya, ambil, padahal akan membawa mereka ke jurang kehancuran. Kesesatan terjadi akibat tidak mengambil jalan yang lurus. Setelah mereka tersesat jalan, maka mereka pun sulit untuk mengetahui jalan yang lurus yang mesti mereka tempuh. Terlebih lagi ketika pada jalan yang menyimpang tersedia berbagai daya tarik yang sesuai dengan tuntutan hawa nafsu mereka. Wah, nggak tertarik itu melihat jalan yang lurus. Iya. Cenderung lebih ke godaannya. Iya. Karena itu akhir ayat ini memberi julukan kepada mereka sebagai yang tersesat, ad-dallin. Sungguh celaka orang yang tersesat jalan karena tidak mengetahui jalan yang lurus, dan sungguh lebih celaka dan merugi orang yang sudah mengetahui jalan yang benar namun dia tertarik dengan jalan lain dan mengambilnya hingga tersesat di perjalanan. Mereka itulah orang-orang yang mengaku muslim tapi kehidupannya tidak berpedoman kepada ajaran Islam. Ini lebih ngeri lagi. Ya, itu barangkali sekilas
Dan insya Allah setelahnya ini kan kita melanjutkan nanti surat Al-Baqarah. Baik. Sudah cukup lama Ustaz ya Al-Fatihah. Iya. Meskipun untuk keseluruhan tampaknya usia kita juga tidak akan sampai Ustaz ya untuk membahas ini. Baik, kita akan langsung sapa sahabat FK yang sudah bergabung Ustaz. Yang pertama ada sahabat Ahmad dari Batu Jajar. Ingin bertanya, mengapa golongan-golongan seperti jaringan Islam liberal, lalu Ahmadiyah, Syiah atau aliran sesat lainnya tidak mengambil jalan yang lurus? Bahkan mereka justru bangga dengan ajaran yang sedang mereka anut itu. Iya. Nanti dalam surat Al-Baqarah ada jawabannya. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nas qalu anu'minu kama amanas sufaha. Apabila dikatakan kepada mereka, nih imani oleh kamu, ini jalan yang lurus. Apa kata mereka? Ngapain ikut-ikut orang yang picik begitu? Kata Al-Quran, ala innahum sufaha, mereka yang sebetulnya yang picik. Kan selalu memandang, wah kita ini adalah orang berfikir, Betul. orang bebas, gak mau terikat dengan itu, dibatasi hidup, gak mau kayak begitu. Jadi menganggap remeh kepada yang jelas-jelas berada dalam jalan yang benar, dalam Al-Haq. Jadi sudah ada yang dikisahkan dalam Al-Quran. Sudah jelas ya, diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, selanjutnya ada seorang akhwat dari Cipanas Ustaz. Ini ingin bertanya tentang hadis qudsi. Ini sumber hadis qudsi sendiri itu dari mana? Dan kalau misalnya ada teman yang selalu mengajak saya untuk pergi ke orang pintar untuk menanyakan sesuatu yang tidak diketahui, kira-kira bagaimana cara menolaknya Ustaz? Iya. Hadis itu ada ahsanul hadis, yaitu Al-Quran. Kemudian ada hadis qudsi, itu hadis qudsi di bawah Al-Quran, firman Allah yang sampai kepada Nabi Muhammad, tidak mengandung mukjizat dalam bacaan, tidak mengandung mukjizat dalam tulisan, tidak mengandung mukjizat dalam susunan kalimat, tetapi isinya dari Allah disampaikan Rasulullah. Bahkan ada selipan di situ dari Rasul sendiri, termasuk hadis qudsi tentang surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah ini ada hadis qudsinya. Rasul bersabda, Allah berfirman, qasamtus salata nisfain, nisfun li wa nisfun li abdi. Aku bagi, firman Allah ya, salat dua bagian, satu bagian untukku, satu bagian untuk hambaku. Itu persis dari Allah. Lalu Rasul bersabda, idza qalal abdu, apabila hamba berkata, apa kata hamba? Alhamdulillahirabbil alamin. Maka Allah berfirman. Nah, ini firman Allah lagi nih. Alhamdulillah juga firman Allah, tapi disampaikan, diriwayatkan oleh Rasulullah. Nah, Allah berfirman ketika hamba membaca Alhamdulillahirabbil alamin, Allah berfirman, hamidani abdi, telah memuji kepadaku hambaku. Jadi ada firman Allah langsung dan diselingi di sini oleh riwayat, yaitu perawinya adalah Rasul sendiri. Itu hadis qudsi. Tingkatan hadis qudsi seperti hadis nabawi, ada yang sahih, ada yang tidak sahih, ada yang mutawatir, ada yang tidak mutawatir, yang disebut dengan ahad. Karena itu kembali kepada pernyataan pertama, yang terjamin segala-galanya asli dan benar adalah Al-Quran. Karena Al-Quran dihafal di seluruh dunia dengan susunan kalimat yang sama, dengan susunan surat dan susunan ayat yang sama. Bahkan Allah buktikan mukjizat Al-Quran, Allah buktikan pemeliharaan Allah untuk Al-Quran. Anak kecil sekarang banyak yang sudah hafal 30 juz. Betul. Ini membuktikan luar biasa Al-Quran. Kemudian pertanyaan keduanya bertanya ya kepada yang disebut dengan orang pintar. Dalam tanda kutip. Pintar dikasih tanda kutip ya. Pintar dalam hal apa? Apakah pintar menipu? Banyak kan? Pintar ngomong, pintar berbohong, atau pintar berlandaskan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Nama pintar banyak makna. Tapi yang jelas kita perhatikan, dia berkata, apakah berlandaskan akidah tauhid? Apakah berlandaskan ayat suci Al-Quran? Apakah berlandaskan pemahaman yang benar? Dia tahu bahasa Quran apa tidak? Dan bagaimana juga akhlak sehari-harinya, dan bagaimana komunikasi dia dengan Allah dan komunikasi dengan jamaah, ahli sujud, ahli ruku, dan bagaimana pula dia komunikasi dengan keluarga. Itu semuanya sangat penting untuk dijadikan pertimbangan. Kita ya di sini karena memang tidak tahu siapa yang dimaksud dengan orang pintar tadi, nggak bisa
menentukan salah dan benernya. Tapi apa dulu yang dimaksud dengan pintar? Harus diperjelas dulu Ustaz. Iya, diperjelas. Baik, kita beralih selanjutnya ada dari Wonosobo, ada sahabat Nur Yasin. Ustadz, bagaimana seseorang yang membaca Al-Quran dan ingin mengetahui maknanya, namun hanya dengar Al-Quran terjemah dan berusaha mengamalkan yang ada arti yang diketahuinya saja? Apakah boleh Ustadz? Iya, itu merupakan langkah awal sangat-sangat bermakna dan perlu ditindaklanjuti. Bagaimana cara menindaklanjutinya? Silahkan temui orang yang memang mengetahui bahasa Quran dan mengetahui tafsir Al-Quran. Bila tidak ditemukan, silahkan lengkapi dengan membaca tafsir-tafsir yang ada. Tapi sebagaimana tadi dibahas bahwa tafsir adalah pendalaman dalam satu segi. Terjemah adalah menggambarkan begitu luas, tapi saking luasnya bisa orang kebingungan. Iya. Kalau tidak ada yang menjelaskan secara mendalam. Betul. Maka karena itu, insya Allah dua-duanya bermakna. Silahkan tindak lanjuti dengan membaca sekian banyak kitab tafsir. Ada Ibnu Katsir, ada tafsir umpamanya Al-Maraghi. Ini sudah terjemahkan nih. Ibnu Katsir sudah terjemahkan, Al-Maraghi sudah terjemahkan. Kemudian Al-Asas fit Tafsir seperti Sayyidah Hawa. Ada lagi ya di bawah naungan Al-Quran, yaitu Fidhil Quran. Itu juga sangat mendukung untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam lagi. Baik, jadi langkah awal yang baik Ustaz, insya Allah. Selanjutnya ada seorang sahabat yang bertanya, bukankah ulama salaf itu lebih baik daripada ulama kholaf? Jadi tafsir itu lebih baik dari terjemah. Apakah seperti itu Ustaz? Tafsir tetap tafsir, terjemah tetap terjemah. Tidak dibanding-bandingkan antara terjemah dengan tafsir. Dan para penulis ulama salaf dulu tidak berpikir terjemah karena mereka menulis tafsir untuk orang-orang Arab. Oh iya betul. Dan mereka menulis dengan bahasa Arab. Betul. Tidak berpikir terjemah. Makanya kalimat dzalikal kitabu dalam Jalalain umpamanya disebutkan ay hadzal Quran. Dzalikal kitabu ay hadzal Quran. Terjemahnya bagaimana? Dzalikal kitabu ya terjemah dzalika itulah. Al-kitabu al-kitab. Lalu kalau kita menerjemahkan tafsir, dzalikal kitabu diartikan ay hadzal Quran, dzalikal kitabu al-Quran ini. Padahal Al-Quran Allah sebut dalam kitab Al-Quran dengan kata Quran. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa laqad sarrafna fi hadzal Qur'an ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura uhiya ilayya hadzal Qur'an. Isyaratnya pun kepada Quran pakai hadza. Sedangkan kepada kitab isyaratnya pakai dzalika. Iya. Itu memberi makna itu. Kata tunjuknya beda Ustaz. Iya, isyaratnya saja. Kalau kepada Alkitab pakai dzalika jauh, kepada Al-Quran pakai hadza dekat. Nah, tafsir Jalalain yang sangat dijadikan pegangan sejak lama itu oleh para ulama di kita, itu pegangan utama lah pertama. Sebelum pada tafsir-tafsir yang lain, tafsir Jalalain dulu itu. Dan di situ langsung dzalikal kitabu ay hadzal Quran. Nah, akhirnya ada yang memberikan terjemah dari dzalikal kitabu dengan merujuk kepada Jalalain. Makanya menerjemahkan dzalikal kitabu dengan Al-Quran ini. Padahal Al-Quran ini hadzal Quran. Betul. Seperti dalam surat Al-Isra, dalam surat Al-An'am, dalam surat Al-Furqan, dalam surat Al-Kahfi, itu kalimat hadzal Quran, hadzal Quran. Terulang sampai 14 kali kata hadzal Quran. Tetapi tidak ditemukan dzalikal Quran. Iya. Ada dalam surat Al-Baqarah dzalikal kitabu. Tapi tidak saya temukan dzalikal Qur'anu. Tidak ada Ustaz. Tidak ada. Yang ada juga tilka ayatul Quran wa kitabim mubin. Nah, ini juga sangat luar biasa nih. Untuk tulisan Alkitab itu tertulis kaf ta ba tanpa alif. Itu terulang dalam Al-Quran sampai 200 kali tempat, 200 kali. Kecuali dalam surat Al-Kahfi ada kalimat watlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik, itu taknya pakai alif. Dan dalam surat An-Naml Tasin tilka ayatul Qur'ani wa kitabim mubin. Nah, kata kitab, tulisan kitab di situ pakai alif. Cuma 2 tempat yang saya temukan kitab yang ditulis pakai alif. Yang lainnya tidak Ustaz. Yang tidak pakai alif. Ini juga merupakan
mukjizat yang perlu dijadikan sebagai dorongan buat kita selama memungkinkan kita gali maknanya. Bila tidak memungkinkan, kita imani bahwa Al-Quran jauh lebih dalam daripada kemampuan kita memahaminya. Betul. Baik, jadi memang antara terjemah dan tafsir itu tidak bisa saling dibandingkan, Ustaz ya? Iya, beda gitu. Berbeda. Terjemah tetap terjemah, tafsir tetap tafsir. Baik. Pertanyaan terakhir, Ustaz, dari Katapang, ada sahabat Cahya. Mengapa dalam surat Fatihah biasanya dalam sholat berjamaah kita mengucapkan amin, Ustaz? Iya. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya. Jadi Rasul menegaskan, idza qala al-imam ghairil maghdubi alaihim waladdallin faqulu amin. Apabila imam membaca waladdallin, bacakan oleh kamu amin. Dan barang siapa yang mengucapkan amin pas berbarengan dengan aminnya malaikat, akan dikabulkan. Nah, oleh karena itu ketika imam membaca Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, itu kan diawali dengan kalimat ihdina. Bimbinglah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus, yaitu jalan ini bukan ini. Amin. Nah, makanya jangan diselingi dengan Rabbighfirli sebaiknya ya. Iya. Sebab ini doa untuk semuanya. Betul. Kalau Rabbighfirli doa untuk pribadi. Iya. Arti Rabbighfirli kan ampuni aku. Dari awal-awal kami kok difokuskan untuk aku gitu. Iya. Jadi memang perintah Allah, Ustaz ya? Iya, perintah Allah melalui lisan Rasulnya. Baik, terima kasih Ustaz. Dan tampaknya pertanyaan dari Katapang tadi merupakan pertanyaan terakhir. Nanti kita akan jeda terlebih dahulu, Ustaz, untuk nanti menyimak beberapa simpulan dari Ustaz. Iya, kita mengakhiri kajian surat Al-Fatihah, tapi kajian ini tidak akan berakhir. Betul. Iya. InsyaAllah pada pertemuan berikutnya kita akan membahas surat Al-Baqarah, sekiranya Allah masih memberikan usia kepada kita. Dan untuk kajian ini sejak awal, bagi yang memang mau mengulang, silahkan dibuka di YouTube. Ada ya? Ya, ada, entah tulis Tasaku Taman Sahabat Quran atau nama Saiful Islam Mubarak di YouTube, akan muncul kajian ini. InsyaAllah akan terlihat bahasannya dan juga kajian-kajian yang lain. Dan kita semakin yakin dengan berbagai teknologi yang Allah berikan kepada manusia, itu juga salah satu cara Allah memelihara Al-Quran. Ya, tadi kan disebutkan juga sudah ada cara yang lain dengan CD, yang berbagai macam cara. Dan untuk itu saya juga menyampaikan kepada masyarakat dimanapun berada yang berminat ingin menghafal Quran maksimal 30 bulan di pesantren Maqdis, dipersilahkan segera mendaftarkan diri ke 7536272. InsyaAllah sudah disediakan segala-galanya tanpa dipungut biaya sedikit pun, termasuk untuk makan sehari-hari. Ya, dari mana kalau gitu biaya yang akan digunakan untuk mereka? Ya, alhamdulillah sudah banyak yang memang menjadi donatur, tetapi tentunya masih terbuka bagi yang mau menjadi donatur. Betul. Dengan mengirimkan dananya ke Bank Syariah Mandiri 701-551-9023 atas nama Yayasan Maqdis. Dan alhamdulillah sekarang sudah lumayan banyak orang yang sudah masuk, sudah mulai sejak awal September kemarin. Terhitung awal September kemarin, ada yang dari Riau, dari mana sudah berdatangan dan masih memungkinkan tempat menampung tambahan. Masih boleh. Masih boleh, silahkan. Dari keluarga Kang Rizki juga, Rizkinya? Zikri, Ustaz. ya, Zikri silahkan kalau memang ada. Dan ini untuk akhwat saja. Untuk akhwat. Belum untuk ikhwannya, belum ada tempat. Jadi untuk akhwat saja, diharapkan lulusan SMA dan tidak punya kegiatan yang lain selain untuk belajar di pesantren ini, menghafal Quran, belajar bahasa Arab, dan kajian tafsir yang biasa saya sampaikan. Itu selama 30 bulan, mudah-mudahan bisa tamat. InsyaAllah. Maksimalnya saja. Ya, kalau ada yang tamat 1 tahun, alhamdulillah. Atau setengah tahun. Baik, itu saja. Jazakumullah khairan walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.